Alhamdulillah sehat ya. Hari ini sehat. Bagaimana penundaan sidang kemarin dari mendengar eksepsi atau keberatan dari beberapa empat dan terdakwa ya, silakan untuk terdakwa 47. Untuk dakwa 7 mungkin surat kuasanya sudah selesai. Surat kuasanya sudah silakan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada terdakwa 4 untuk membacakan eksepsi pada hari ini tanggal 4 Maret 2024. Eksepsi atas surat dakwaan nomor titik perkara titik 2 PDN 2020 M.10.10.03/2024 tanggal 10 Maret 2024. Terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah diberikannya kepada kita semua sehingga hari ini kami dapat melaksanakan tugas profesional kami menyampaikan eksepsi atas perkara saudara terdakwa yang dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap Afrizal, tempat tanggal lahir Bangkinang, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Merah Sakti, Gang Darul Kurdi, RT 03 RW 02, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Pekerjaan dosen aktif sampai hari ini dan anggota aktif PPLN Kuala Lumpur. Dalam perkara ini maksud pasal 544 dan atau pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Emil Salim, advokat pada kantor hukum Emil Salim dan Associate Law Office, alamat Jalan Cikidiro, Pilar Bangkinang, Indah, Blok B nomor 21, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum
Afrijon berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008-A dan seterusnya tanggal 12 Maret 2024. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum, dan dalam konsideran Rupe ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Setelah kami penasihat hukum terdakwa mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 10 Maret 2024 terhadap terdakwa yang dibacakan penuntut umum pada sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Perkenalkan kami penasihat hukum terdakwa sesuai ketentuan hukum acara pidana memberikan pendapat atau tanggapan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat majelis suatu surat dakwaan, dan apakah surat dakwaan dapat diterima atau tidak, karena surat dakwaan tersebut merupakan dasar untuk memeriksa perkara di pengadilan. Sebagaimana pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia yang terbitkan Sinar Grafika halaman 167, yakni dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara itu. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Untuk jelasnya sebagai berikut dan seterusnya. Lanjut ke halaman 3. Bahwa hukum acara pidana memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun keberatan eksepsi ini sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan cacat formil. Bahwa syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yakni penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi huruf A, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Bahwa dalam surat dakwaan nomor Rek PK 2 PDM 20-1-10-03-2004 tertanggal 10 Maret 2004. Dalam angka 1 Romawi tentang identitas terdakwa disebutkan sebagai berikut. Nama Afrijon, tempat tinggal Jalan Perak Sakti Gang Darul Khuldi RT 03 RW 02 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawijaya dan seterusnya. Adapun identitas terdakwa khusus tentang tempat tinggal atau alamat terdakwa ditulis tidak lengkap. Penuntut umum hanya menulis nama jalan namun tidak menyebutkan dengan jelas nama kabupaten atau kota tempat tinggal terdakwa. Surat dakwaan demikian tidak memenuhi syarat formil. 3. Bahwa sebagaimana penjelasan pada nomor 1 di atas, salah satu syarat formil surat dakwaan yang diberi tanggal. Namun dalam perkara aku surat dakwaan penuntut umum atau PD-29 pada diberi tanggal 10 Maret 2024. Sedangkan perkara dilimpahkan tanggal 8 Maret 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana register perkara nomor 185 dan seterusnya. Yang berdasarkan pasal 141 ayat 1, yakni penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Secara hukum seharusnya jika perkara dilimpahkan tanggal 8 Maret 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya surat dakwaan diberi tanggal sebelum perkara dilimpahkan, bukan diberi tanggal setelah pelimpahan perkara atau 2 hari setelah perkara dilimpahkan, yakni tanggal 10 Maret 2024 yang bertepatan dengan hari minggu atau hari libur atau bukan jam kerja. Surat dakwaan demikian tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa surat dakwaan penuntut umum mengandung cacat formil, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan dan dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aku membatalkan surat dakwaan penuntut umum karena sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pertimbangan mengandung cacat formil. Selanjutnya,
Surat dakwaan cacat material, obscure riba. Bahwa syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf B. Jadi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap batal demi hukum berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP. Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum dan seterusnya. Bahwa berdasarkan buku pedoman pembuatan surat dakwaan diterbitkan Kejaksaan Agung. Dimaksud dengan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap didefinisikan sebagai berikut dan seterusnya. Menurut media HMSH dalam buku yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab KUHP, halaman 390 menjelaskan bahwa syarat material dalam surat dakwaan yakni uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa syarat material surat dakwaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam satu surat dakwaan. Apabila tidak memenuhi syarat material maka surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa surat dakwaan penuntut umum tanggal 10 Maret 2023 selain cacat formal juga mengandung cacat material karena uraian surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Lebih lanjut sebagai berikut tentang dakwaan ke-1. 1. Bahwa uraian surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan ke-1 tentang tindak pidana dimaksud dalam pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena dalam surat dakwaan tidak menggambarkan secara utuh dan bulat tentang perbuatan material para terdakwa secara pribadi berupa perbuatan yang bersifat melawan hukum. Justru segala tindakan para terdakwa dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan PPLN dalam rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi daftar pemilihan sementara DPS, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP dan rekapitulasi daftar pemilihan tetap DPD, serta turut dihadiri oleh anggota PPLN, perwakilan partai, Panwas, Kedutaan Besar RI dan dituangkan dalam berita acara dalam rapat pleno terbuka secara bersama-sama oleh para terdakwa. Hal demikian dapat dilihat dalam uraian surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 5 April 2003 dilaksanakan sementara bertempat di Aula Hasanuddin Kebiri yang juga dihadiri oleh unsur PPLN dan seterusnya. Rapat pleno tersebut dibuat berita acara nomor 7 tanggal 5 April rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS tingkat PPLN Kuala Lumpur dengan perincian dan metode sebagai berikut. DPS LLN berjumlah 87.000, kotak suara keliling berjumlah 334, pos berjumlah 338 dan seterusnya. Rapat pleno tanggal 12 Maret juga dilaksanakan oleh para terdakwa. 1.3 tanggal 21 Juni 2003 juga dilaksanakan rapat pleno terbuka anggota PPLN tentang daftar pemilih tetap DPD tingkat PPLN. Bahwa tindakan para terdakwa dalam rapat pleno tanggal 5 April 2023 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara tanggal 12 Mei 2023 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan tanggal 21 Juni 2023 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dihadiri oleh anggota PPLN, perwakilan partai, Panwas, LN, perwakilan dari Kedutaan Besar RI dan dituangkan dalam berita acara bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan para terdakwa tersebut telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu umum di luar negeri pasal 10 dan ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Bagian keempat, mekanisme pengambilan keputusan panitia pemilihan luar negeri pasal 10 ayat 1, pengambilan keputusan PPLN dilakukan dalam rapat pleno. Ayat 2, anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 11 ayat 1, rapat pleno PPLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPLN yang dibuktikan dengan daftar hadir. Ayat 2, keputusan rapat pleno PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50 dari jumlah anggota PPLN yang hadir.
Ayat 3. Dalam hal tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPLN sebagaimana maksud pada ayat 2, keputusan PPLN diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota PPLN wajib melaksanakan keputusan PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Ayat 5. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPLN yang hadir serta dilampiri dengan notulen rapat pleno. 3. Bahwa terkait dengan pencocokan dan penilaian data coklit pemilih sesuai dengan uraian surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa selaku PPLN Kuala Lumpur telah melakukan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih di luar negeri Pantarli LN pada tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2023 dan ditetapkan berdasarkan keputusan panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur nomor 01/078/2023 tentang penetapan petugas pemutakhiran data pemilihan luar negeri untuk pemilihan umum tahun 2024 di luar negeri sebanyak 680 personil atau orang. Adapun tugas dan tanggung jawab petugas pemutakhiran data berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum di luar negeri adalah sebagai berikut. Bagian kedua, tugas dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri. Tugas Pantarli LN meliputi A. Membantu KPU dan PPLN dalam melakukan penyusunan daftar pemilihan dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri. B. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. C. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. D. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPLN dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan PPLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Maka dengan adanya petugas pemutakhiran data Pantarli LN, rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian terbukti surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. 4. Demikian pula dalam surat dakwaan penuntut umum menguraikan fakta yang kami rangkum sebagai berikut, bahwa dalam penyusunan daftar pemilih bagi pemilih luar negeri di Kuala Lumpur, para terdakwa selaku PPLN KL menerima data penduduk potensi pemilih DP4 dari KPU RI bulan Februari 2023, kemudian diupload ke sistem data pemilih Sidali KPU RI sejumlah 493.856 pemilih. Dilaksanakan pencocokan dan penelitian data coklit. Selanjutnya, untuk membantu pelaksanaan pencocokan dan penelitian data coklit data pemilih, para terdakwa selaku PPLN Kuala Lumpur melakukan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri pada tanggal 4 sampai 12 Februari 2023 dan ditetapkan berdasarkan keputusan PPLN Kuala Lumpur nomor 01 tentang penetapan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri untuk pemilihan umum tahun 2004 di luar negeri sebanyak 683 orang personil. Bahwa karena DP4 yang dikirim oleh KPU data tidak lengkap, maka kemudian PPLN KL mengirim surat ke kantor kedutaan besar RI di KL untuk meminta data warga negara Indonesia di KL dari Atenase, Ketenagakerjaan dan Atase Keimigrasian atau SIMKIM dalam kurung sistem informasi manajemen keimigrasian dan diperoleh data sebanyak 200.000 data. Kemudian dilakukan sinkronisasi dengan cari nama di DP4 yang tidak lengkap, alamat dan nomor telepon dilengkapi dengan data yang diperoleh dari Atase Ketenagakerjaan dan SIMKIM. Kemudian hasil sinkronisasi ini diserahkan kepada Pantarli untuk dilakukan pencocokan dan penelitian coklit. Kemudian dari data DP4 sebanyak 493.856 pemilih, daftar pemilih yang berhasil dicoklit oleh Pantarli hanya sebanyak 64.148 pemilih. Pada tanggal 5 April 2003 dilakukan rapat pleno daftar pemilih sementara yang dihadiri oleh unsur PPLN, perwakilan partai politik, unsur KBRI Kuala Lumpur, unsur Pantarli LN, KL dan unsur Panwaslu LN KL
Dalam pleno terdapat komplain dari perwakilan partai politik sehingga terjadi perdebatan. Namun PPLNKN mengambil keputusannya di data DP4 yang belum tercoklit dijadikan DPS dikurangi, data tidak memenuhi syarat TMS ditambah dengan yang dicoklit sehingga hasil terakhir yang ditetapkan menjadi DPS sebanyak 491 152. Pada tanggal 12 Mei 2003 dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP yang dihadiri oleh seluruh PPLN, perwakilan partai, Panwas, LN, perwakilan dari Kedutaan Besar RI sehingga jumlah DPS yang ditetapkan menjadi DSHP sebanyak 442.526. Pada tanggal 21 Juni 2003 dilakukan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh anggota PPLN, perwakilan partai politik, Panwas LN, perwakilan dari Kedutaan Besar RI. Pada saat pleno ditampilkan data perubahan DPSHP dan terdakwa satu menyampaikan apakah ada tanggapan atau sanggahan. Saat itu ada sanggahan dari perwakilan Partai Nasdem, Perindo, Demokrat, Gerindra meminta menambah komposisi untuk JKSK dan POS. Perwakilan partai meminta penambahan 50% untuk komposisi POS, 20% atau maksimal 30% untuk TPS, dan sisanya KSK. Dalam rapat pleno terbuka tersebut diputuskan komposisi DPT KSK yang semula 525 menjadi 67.907 dan DPT POS yang semula berjumlah 3.336 menjadi 156.367.000. Rapat pleno akhirnya disepakati oleh para terdakwa selaku PPLN KL dan dibuat perintah acara nomor 09 tanggal 21 Juni 2003 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat PPLN Kuala Lumpur tahun 2023. Berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut, maka menurut hemat kami, proses pengambilan keputusan dalam sidang pleno oleh para terdakwa telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Umum di Luar Negeri bagian keempat, mekanisme pengambilan keputusan panitia pemilihan luar negeri pasal 10 dan 11. Dengan demikian tindakan yang didakwakan kepada oleh penuntut umum dalam dakwaan satu atau kedua tidak dapat digambarkan atau diuraikan secara bulat dan utuh. Dengan demikian surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Selanjutnya tentang dakwaan kedua, bahwa uraian tentang dakwaan ke-1 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi terhadap dakwaan kedua ini. Bahwa uraian surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan kedua tentang tindak pidana dimaksud dalam pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Karena dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara bulat dan utuh perbuatan material yang bagaimana yang dilakukan terdakwa 4 secara pribadi atau personal dan terkait dengan tindakan kelembagaan berupa rapat pleno, maka tindakan tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri pasal 10 dan 11. Karena sepakat atau tidak sepakat dalam sidang pleno akan diambil keputusan PPLN berdasarkan suara terbanyak dan keputusan tersebut harus dilaksanakan dan mengikat kepada seluruh anggota PPLN. Dengan demikian terbukti surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap. Berikutnya, uraian surat dakwaan lebih banyak membahas tentang pelanggaran administrasi pemilu yang bukan merupakan tindak pidana pemilu. Bahwa di dalam surat dakwaan penuntut umum tanggal 10 Maret 2024, penuntut umum menguraikan perbuatan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme terkait dengan penyusunan daftar pemilihan bagi pemilih luar negeri berdasarkan data penduduk potensial pemilih DP4 dari KPU RI, kemudian diupload ke sistem data pemilih SIDANI KPU RI untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data coklat yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri Pantarli LN. Kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perubahan, dan daftar pemilih tetap DPT oleh para terdakwa dalam rapat pleno.
Dua, bahwa berdasarkan rangkuman uraian di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka menurut hemat kami perkara aku lebih tepat disebut sebagai perkara pelanggaran administrasi pemilu, bukan tindak pidana pemilu. Karena surat dakwaan penuntut umum lebih banyak membahas tentang tata cara, prosedur atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat 1 yang menyatakan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu. Selanjutnya, laporan perkara tindak pidana pemilu telah daluarsa mengakibatkan surat dakwaan daluarsa dan tidak dapat diterima. 1. Bahwa laporan terkait dengan tindak pidana pemilu harus memenuhi syarat formil dan syarat material suatu laporan. Adapun syarat formil yakni adanya pelapor yang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan, yakni 7 hari sejak temuan atau laporan terregister dan atau 14 hari sejak temuan dan laporan diregistrasi. Adapun syarat material laporan yakni laporan yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat. 2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, telah ditentukan kurun waktu melaporkan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan ketentuan pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 20 ayat 1, kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 disusun paling lama 7 hari terhitung setelah temuan atau laporan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Pasal 20 ayat 2, dalam hal pengawas pemilu memerlukan menyusun keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Bahwa penyidikan perkara aku dilakukan oleh Gakumdu Kepolisian RI berdasarkan dokumen sebagai berikut. 3.1 Temuan Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia nomor 001-TN-PL-PLN Kuala Lumpur Malaysia _1 Romawi _2024 tanggal 22 Januari 2024. 3.2 Surat Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia nomor 013-PN-05-K-02-2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang penerusan tindak pidana pemilu. 3.3 Laporan polisi nomor LP-P-60-2 Romawi 2024 SPKT-Baris Krim Polri tanggal 20 Februari 2024 tentang dugaan tindak pidana pasal 545 dan atau pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 4. Bahwa berdasarkan poin 3 tersebut di atas dapat diketahui temuan atau laporan diregistrasi pengawas pemilu tanggal 22 Januari 2024 dan baru dilaporkan atau diteruskan kepada penyidik Polri pada Gakum Luar Negeri tanggal 19 Februari 2024, yang terhitung 28 hari kemudian setelah temuan atau laporan terregistrasi. Dengan demikian, laporan yang dibuat oleh Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur Malaysia kepada penyidik kepolisian pada Gakumdu telah daluarsa karena melampaui batas waktu 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. 5. Bahwa oleh karena laporan Panwaslu dalam perkara aku telah daluarsa, maka dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan termasuk proses penyidikan adalah daluarsa. Oleh karena itu, surat dakwaan penuntut umum mengandung cacat material karena perkara telah daluarsa. Selanjutnya, penyidikan tindak pidana pemilu oleh penyidik Polri pada Gakumdu cacat hukum sehingga surat dakwaan cacat material. 1. Bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil penyidikan unsur penyidik Polri pada Gakum.
bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum bagian kelima tentang penyidikan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat 5 yakni penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan yang dipimpin oleh koordinator Gakumdu dari unsur Polri. Ayat 6 yakni pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan secara daring, dan ayat 4 dan ayat 11 berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditandatangani oleh pengawas pemilu, penyidik dan jaksa. Namun dalam perkara ini berita acara pembahasan hasil penyidikan tidak ditandatangani oleh Panwaslu pemilu. Dengan demikian penyidikan cacat hukum yang mengakibatkan surat dakwaan cacat material dan harus dibatalkan demi hukum. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang menangani perkara pidana yang terjadi di luar negeri. 1. Bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 5 Ayat 4 yakni Gakumdu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf D dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri, dan pasal 10 ayat 1 Gakumdu luar negeri terdiri atas Gakumdu Pusat, B. Panwaslu ULN, C. Atasnya Polri atau staf teknis Polri, D. Atasnya Kejaksaan dan atau Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut hemat kami Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang menangani perkara pidana yang terjadi di luar negeri karena itu merupakan kewenangan pada Jaksa Agung lagi. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan, bahwa berdasarkan uraian di atas secara yuridis dan faktual terlihat jelas saudara penuntut umum telah melakukan kekeliruan fundamental, hakiki dan esensial, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap membuat dan menyusun surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Maka untuk itu kami penasihat hukum terdakwa memohon agar yang mulia majelis hakim memutus eksepsi ini sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa 4. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor /rek/PK/2 PDF strip 20/M.1/10/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 tidak dapat diterima dan dibatalkan demi hukum, dan atau 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek/PK/2 PDF strip 20/M.1/10/03/2024 tanggal 10 Maret 2004 batal demi hukum. 4. Membebaskan terdakwa 4 dari segala dakwaan atau tuntutan penuntut umum. 5. Memulihkan nama baik terdakwa 4 pada keadaan semula. 6. Memerintahkan penuntut umum membebaskan terdakwa 4 dari segala bentuk penahanan. 7. Membebankan biaya perkara ini pada negara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas pertimbangan yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 14 Maret 2024. Hormat saya, Emil Salim, Sarjana Hukum. Nanti terus dikasih soft copy-nya untuk silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eksepsi dalam perkara pidana nomor 185/Pidsus/2024/PM JKT atas nama terdakwa Insinyur Masduki Hamdan Muhammad Eskom MSc IPP. Nama lengkap Insinyur Masduki Hamdan Muhammad Eskom MSc IPP. Tempat lahir Kendal. Umur tanggal lahir 29 tahun 8 April 1994.
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan TBK Hanafiah, LR Lampau Ujung, nomor 6, RT 000, RW 0000, Kelurahan Gampong Baru, Meraksa, Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh. Agama Islam, pekerjaan, dosen, garing, mantan anggota PPLN Kuala Lumpur. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, sidang yang mulia. Perkenankan dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa berkenaan dengan dakwaan ke-1 terhadap klien kami atas pelanggaran pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua atas pelanggaran pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas tuduhan tersebut, dengan ini kami mengajukan eksepsi yang didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga profesinya. Serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi maupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan, sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni Fiat Justitia Ruat Kailun. Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pembuatan dan eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka perkenankan kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan yang bersumber dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dan dengan demikian, untuk tidak lebih jauh merugikan nama baik terdakwa, kami mohon majelis hakim yang mulia diperkenankan adanya putusan selah. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang mulia. Surat dakwaan daluarsa bahwa pada dakwaan ke-1 terhadap terdakwa 7 atas pelanggaran terhadap pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jika melihat uraian penuntut umum tentang waktu kejadian tempus delicti terkait penetapan daftar pemilih sementara tanggal 5 April 2023 dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tanggal 12 Mei 2023 serta penetapan daftar pemilih tetap atau DPT tanggal 21 Juni 2023 yang mana terdakwa tidak terlibat lagi karena sudah mengundurkan diri. Keseluruhan penetapan tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum dan melalui mekanisme yang sah, yaitu rapat pleno yang dihadiri oleh unsur PPLN, perwakilan partai politik, unsur KBRI, unsur Pantarli, dan unsur Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur. Sehingga apabila pada saat itu terjadi pelanggaran, seharusnya sudah ditemukan oleh Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur, karena mereka hadir pada saat rapat pleno dan berdasarkan ketentuan daluarsa dalam pelanggaran pemilu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pasal 454 ayat 5 dan 6.
Ayat 5 yang berbunyi, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Ayat 6, laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Perbawaslu 7 2022. Pasal 5 ayat 1 huruf B. Waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat. Pasal 8 ayat 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Sehingga dapat kami sampaikan jika terdakwa 7 didakwa melanggar pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan dasar rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara tanggal 5 April 2023 dan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tanggal 12 Mei 2023 serta rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap tanggal 21 Juni 2023 yang mana terdakwa tidak terlibat lagi karena sudah mengundurkan diri telah daluarsa. Bahwa sampai pada saat eksepsi ini kami sampaikan, kami tidak mendapatkan berkas dari penuntut umum terkait temuan dan rekomendasi Panwaslu luar negeri sehubungan dengan pelanggaran penetapan DPS, DPSAP, dan DPT. Tetapi faktanya, perkara aku bermula dari temuan Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur nomor 001-TM-PL-PLN Kuala Lumpur Malaysia-1-2024 tentang dugaan pelanggaran atas penambahan dan pengurangan DPTLN POS pada tanggal 16 Januari 2024. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara aku, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena 1. Uraian perbuatan di dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara aku adalah sama dengan dakwaan ke-1. Uraian perbuatan dalam dakwaan kedua menyalin ulang, copy paste dari uraian dakwaan ke-1. Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan penuntut umum yang demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 600/K/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obskur libel atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B tanda hubung 108/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang, copy paste, uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 2. Dakwaan penuntut umum juga tidak cermat dan tidak jelas, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 tidak diuraikan. Bahkan dakwaan sehubungan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juga tidak diuraikan peranan baik terdakwa 7 maupun terdakwa lain, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Bahwa unsur-unsur pasal dakwaan ke-1 dan ke-2 yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat adalah sebagai berikut. Pasal 544 Undang-Undang 7 2017, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Unsur setiap orang, siapa saja termasuk penyelenggara, dengan sengaja, dolus delikti, melakukan perbuatan melawan hukum, konsep melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, kumulatif. Pasal 545 Undang-Undang 7 tahun 2017, setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Unsur: setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, kota, PPK, PPS, dan atau PPLN, targeted subjek, kumulatif atau alternatif, dengan sengaja lulus delikti, menambah atau mengurangi daftar pemilih alternatif dalam masa pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap setelah tahapan penetapan DPT, dengan tidak diuraikannya unsur-unsur pidana oleh penuntut umum pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua tersebut, maka jelaslah dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum, dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa 7 adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas, di mana pada uraian dakwaan kedua pada halaman 18 alinea kedua hingga halaman 22 memuat uraian tindak pidana yang bermula dari temuan Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur nomor 001-TM-PL-PLN tanda hubung Kuala Lumpur /Malaysia-1/2024 tentang dugaan pelanggaran atas penambahan dan pengurangan DPTLN POS pada tanggal 18 Januari 2024. Sementara pada uraian dakwaan pertama dan dakwaan kedua halaman 11 sampai halaman 18 alinea kedua, penuntut umum mendakwakan pelanggaran pidana terjadi saat rapat pleno penetapan DPS HP dan DPT tanpa adanya temuan pelanggaran pada penetapan DPS HP dan DPT oleh Panwaslu LN Kuala Lumpur. Sementara dalam temuan Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur nomor 001-TM-PL-PLN tanda hubung Kuala Lumpur /Malaysia-1/2024 tentang dugaan pelanggaran atas penambahan dan pengurangan DPTLN POS pada tanggal 18 Januari 2024 terkait data replacement DPT POS LN dengan data domestik dari Atase Tenaga Kerja atau disingkat Atnaker, Fides surat dakwaan halaman 21 dan 22. Sementara diketahui dan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan halaman 10 alinea 4 dan halaman 18 alinea kedua bahwa pada saat temuan itu terjadi, terdakwa 7 sudah bukan merupakan anggota PPLN berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 735 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang isinya memberhentikan terdakwa 7 Mas Duki Hamdan Muhammad sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum tahun 2024 pada wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, yang selanjutnya mengangkat saksi Kholis sebagai pengganti antar waktu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum tahun 2024 pada wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Maka jelaslah dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat, dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Penutup: berdasarkan pokok-pokok yang kami uraikan di atas, maka kami selaku kuasa hukum terdakwa 7 memohon kepada Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 7 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM tanda hubung 20-M.10-03-2024 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan terdakwa 7 tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa 7 dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa 7 dalam harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi dari kami kuasa hukum terdakwa 7. Sebagai pengingat bagi kita semua, izinkan kami mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 24. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Atas perkenan yang mulia Ketua dan anggota majelis, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 14 Maret 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Apriletullah Esa. Oke, nanti minta soft copy-nya ya. Baik. Sudah penuntut umum,
Berapa lama mau ditanggapi? Mohon izin yang mulia, kita akan tanggapi secara tertulis dahulu sampai jam. Satu lagi yang mulia untuk PH Mas Luki kita belum dapat SFC. Oh iya, eksepsi dari boleh ya. Oke, izin kita tanggapi nanti sekitar jam 1 atau setengah 2 yang mulia. Terima kasih. Sekarang ya. Saya sudah kasih waktu 2 jam, ya kan? Setengah 2. Baik ya, saudara terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan hadirin semua, sidang akan kita skors sampai jam 13.30 ya, untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum menanggapi eksepsi dari terdakwa 4 dan terdakwa. Gitu ya, dengan sidang diskors. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.